Oke, perkenalkan nama saya Jonathan Tajulu, NIM 32. Ini saya akan menjelaskan dari praktikum 4 Papue dengan topik JavaScript. Oke, jadi ini ada modul praktikumnya, yaitu tujuannya memahami JavaScript dan bla 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 yang lain-lain. Lalu untuk studi kasusnya ini yang akan dijelaskan, yaitu studi kasus 3 itu laporan data karyawan, yang kita tugasnya itu untuk melengkapi laporan datanya melalui kode JavaScript nanti. Ini bahan latihannya bisa diakses di Web3 School. Oke, langsung aja ke studi kasus 3. Nah, ini laporan data karyawan ini. Nah, di sini kita diberikan asetnya yang akan dipakai, lalu file HTML-nya ini, lalu file CSS dan juga file JavaScript-nya. Dan tujuannya itu kita mengubah file CSS dan JavaScript-nya sehingga mencapai hasil akhir yang bisa dilihat seperti ini. Ini nyala nggak sih? Oh, ya. Oke, ini bisa dilihat hasil akhirnya. Untuk yang kode yang hasil akhir ini menggunakan file HTML yang berbeda dengan file HTML yang kita gunakan. Jadi itu kita harus pinter-pinter ngotak-ngatik pakai JavaScript aja nanti. Untuk CSS nggak ada yang berbeda. Ini cuma untuk mengelain teksnya ke tengah dan juga tabelnya ke tengah. Nah, ini tujuannya untuk seperti ini. Tampilannya seperti ini dari yang awal tadi sebelumnya. Oke. Ini saya akan buka kode yang sudah dimodifikasi. Nah, ini untuk HTML masih sama yang seperti yang di modul praktikum. Ini ada untuk membuat table dengan headernya itu dari nomor sampai usia. Lalu untuk membuat chartnya itu yang isinya nanti chart itu chart bar sama chart pie. Ini cuma ada 2 dibikin, chart 1 dan chart 2. Yang bisa dilihat itu yang nah yang ini chart barnya dan ini untuk chart pie-nya. Baru yang harus kita kerjakan itu di JavaScript-nya supaya bisa tambah ini table header baru untuk data lama kerjanya atau tahunnya, dan juga untuk membuat tabel departemen di bawah ini dan membuat 3 chart baru, yaitu untuk data usia, lama bekerja karyawan, dan juga gaji. Nah, ini akan langsung naik ke JavaScript-nya. Yang pertama ini itu fungsi untuk menuliskan format rupiah. Jadi nanti angkanya itu ditambah Rp di awalannya, lalu di setiap jarak ribuan itu akan diberikan titik seperti ini. Nah, ini setiap jarak 3 digit ini akan diberikan titik dari sini kan. Nah, ini dengan replace ini dengan titik, dan juga akhirannya diberikan 0,00 ini. Lalu untuk fungsi getRandomColor ini untuk mendapatkan warna random dengan menggunakan ini RG dan B. Kita pakai import math. Jadi ini ditambah 128 karena dari jangkauan 128 sampai 255 itu warnanya cerah. Baru kita ambil random berapa yang terserah pun, dikali 127. Baru nanti akhirnya kita floor supaya sesuai. Makanya bisa dapat warna-warna cerah yang random seperti ini. Lalu nih fungsi untuk tampilkan chartnya ada 6 input yang kita
6 parameter dari fungsi ini, yaitu labels, datasetnya, data yang kita ambil dari JSON ini, lalu background colornya dari chart, lalu ID elemen, tipe chartnya, misalnya bar atau bar atau pie, lalu label datanya. Ini fungsinya untuk membuat tampilan chartnya sudah disediakan di modul praktikumnya. Lalu langsung aja kita ke fungsi fetch-nya itu. Ini untuk ini untuk mengambil data dari file JSON ini. Lalu hasil datanya nanti kita parse yang kita masukkan ke data department ini. Ini kita mendapatkan dengan ID data karyawan ini. Oke, lalu ini untuk buat kolom tabel baru, yaitu yang ini, yang lama kerja ini. Karena sebelumnya kan menggunakan HTML, tapi kita harus buat lagi baru menggunakan JavaScript. Jadi caranya menggunakan seperti ini. Buat table head baru, lalu table column header, lalu kita namakan ini lama kerja tahun, lalu kita append ke table call header, yaitu yang ini. Kita append ke belakang usia ini, makanya bisa tampil seperti itu. Lalu ini untuk ini JSON data for each item. Ini untuk mengatur data yang kita ambil dari JSON-nya tadi. Nah, ini jika ketemu ada departemen yang belum ditemukan, yang belum ada kita masukkan, itu akan dibuat baru. Kalau enggak, itu langsung aja di push. Ini udah dari departemen. Ini semua untuk menampilkan data per table. Ini untuk buat table row. Lalu ini untuk buat kolom nomor, nama, dan masing-masing ini. Baru akhirnya itu di ini. Ini yang penting itu yang ini ya. Yang penting itu ada di baris 126 ini, itu append child di kolom tahun. Bukan, yang 127 ini, append child di table row. Jadi misalnya ada data baru yang kita ambil dari JSON, nanti akan dibuat table row baru secara otomatis. Lalu ini untuk mengurutkan berdasarkan namanya, berdasarkan nama departemen. Untuk yang ini, nah ini. Misalnya kalau value-nya kondisi ini sesuai, kita return false. Kalau kondisinya ini return min 1, lalu kondisi ini return 1. Baru ini untuk menghitung persentase karyawannya, itu kita buat dulu variable total data yang isinya itu data length dari JSON ini. Baru kita buat variable data departemen yang isinya itu kita map dari ini, totalnya itu dibagi dengan total data, lalu kita kali 100% supaya bisa jadi ini, membuat persentase seperti ini. Lalu di bawahnya ini untuk menampilkan chartnya. Ini untuk menampilkan chart yang bar, yaitu yang ini. Dan ini labels dari datasetnya dari data total. Lalu untuk colorsnya dari background colors, untuk yang random. Untuk ini kita bikin chart 1 yang dari HTML itu ID-nya. Lalu ininya jenis chartnya bar, dan labelnya kita bikin jumlah karyawan. Untuk ini sama seperti yang di atas, cuma ini untuk pie chart. Untuk ini untuk menggunakan data persen untuk datasetnya, dan sisanya sama. Lalu ini untuk mengcall fungsi untuk membuat table yang ini, table departemen yang ada saya buat di bawah ini.
Nah ini pertama-tama dulu kita buat dulu strukturnya kan, tabelnya menggunakan ini. Saya buat margin topnya sebaik 4. Lalu untuk buat table headernya ini, lalu ini kita buat nama-nama table headernya 3. Ada 3, yaitu departemen, jabatan, dan juga jumlah karyawan. Lalu untuk untuk table header yang top ini kita buat warnanya seperti ini supaya beda dengan isi table data yang di dalamnya itu. Kan bisa dilihat ini warna background colornya cuma white, ini gray, ada abu-abu sedikit. Lalu kita append headernya tadi yang udah kita buat, ini kita append ke table head, lalu table headnya itu kita append lagi ke table supaya masuk ke paling atas, supaya pindah ke paling atas itu ya, row-nya. Lalu ini untuk buat table body-nya. Lalu ini untuk menggrup data berdasarkan departemen jabatannya. Misalnya ini kan kita ambil dulu datanya dari JSON-nya itu. Nanti kalau belum ada, misalnya kita ada dapat data yang departemennya belum ada, itu akan membuat departemen baru di sini. Baru kalau misalnya udah ada departemennya tapi jabatannya belum ada, itu akan dibuat jabatan baru, dan jika tidak, else itu akan langsung tambah aja nilai jabatan yang dimasuk datanya itu. Baru ini kita urutkan secara alfabetik departemen dan juga jabatannya. Lalu ini create color map untuk each department. Ini untuk ininya color map untuk yang khusus kolom departemen ini. Lalu add group and sorted rows. Oh ya, ini baru kita masukkan isi data yang udah kita sort tadi ke table body yang asli. Nah ini jabatan keys. Jadi untuk each department nanti kita masukkan jabatannya secara berurutan yang kita udah urut tadi, secara berurutan alphabetically. Lalu kita buat variable baru departemen total, baru ini is first row sama true. Nah, ini untuk membuat colornya aja. Ini juga untuk mesin buat color. Nah ini bisa dilihat di baris 370 sampai 371 ini for each jabatan. Ini create table row baru, yaitu yang tadi setiap jabatan unik yang kita udah ambil dari map yang udah di sort secara alfabetik, itu akan dibuat table row baru gitu. Oke. Lalu ini ada fungsi ada control flow khusus, itu jika is first row tadi true, itu akan membuat table data. Maksudnya ini ya, yang paling depan ini. Jadi fungsi control flow ini untuk menyesuaikan panjang row dari ini, dari data departemen ini, misalnya ini finance, untuk menyesuaikan sepanjang dengan panjang jabatan ini, panjang semua jabatan ini, dan juga total karyawannya. Karena kalau enggak nanti akan kayak duplikat nanti. Misalnya ada tulisan finance di semua row ini finance terus sampai bawah. Fungsi control flow ini. Lalu untuk fungsi ini untuk mengisi jabatannya dan juga totalnya yang ini. Yep. Yang datanya kita udah ambil dari tadi, data summary tadi. Oke, baru kalau selesai semuanya itu di append ke row yang baru. Baru untuk fungsi untuk line ini itu untuk membuat row baru, yaitu yang isinya total karyawan per departemennya.
Nah ini buat table row baru kan, yang kita kasih nama total karyawan. Baru kita atur stylenya, ini bold, colornya, background colornya seperti ini. Dan juga ini buat total value. Yang TD total label itu yang ini, TD total value itu yang ini. Di sini ada tujuan penilaian itu kayak mana. Datasetnya itu diambil dari, kalau ini kan cuma teks kan, cuma string. Kalau yang TD total value diambil dari departemen total itu, yang kita buat tadi di atasnya ini. Yang menjumlahkan semua total jumlah karyawan yang ada di masing-masing departemen. Lalu ini untuk membuat total final row, itu yang paling bawah ini, total semua karyawan yang ada di semua departemen. Jadi kita masuk yang pertama itu ada dikasih. Nah, ini pertama kita buat table row baru kita isi table datanya. Untuk labelnya itu kita buat total semua karyawan. Lalu untuk kolom span-nya, maksudnya ininya, untuk total semua karyawan ini kita span 2 kolom supaya menyesuaikan ini. Oke. JavaScript-nya itu udah dikasih di sini. Baru ini stylenya, oke. Baru kita append ke total row-nya itu append dari final label. Lalu untuk table datanya sendiri, combine totalnya itu atau isi nilainya ini, yang 100 ini kita ambil dari datasetnya dari panjang data dari JSON-nya ini. Nah ini, dicari data linknya berapa. Karena kita bisa lihat di JSON-nya ini kan ada 100 kan. Ada 100 karyawan, maka nanti keluar jumlahnya 100. Baru ini untuk stylenya, baru udah selesai, kita append total final total row itu ke body, baru body-nya kita append ke table-nya. Oke. Baru setelah selesai semuanya, kita append table ini, append table ini ke bawah, di bawah dari ini, persis di bawah dari ringkasan chart ringkasan karyawan pada departemen, untuk menyesuaikan laporan final yang ada di modul departemen. Menggunakan ini, menggunakan chart container, baru kita bikin query selectornya di bawah chart 2, lalu closes dari card body-nya. Kita lanjut ke ketiga chart sisanya, itu yang ini. Kita mulai dulu dari chart usia. Kita cari dulu chart usianya. Berisi meta informasi tentang dokumennya kayak meta chartset, meta name, dan inilah bagian headnya ini. Dimana meta chartset itu kan menetapkan sel karakter yang digunakan kayak ITF8 ya. Kita semua udah tahu lah. Mungkin ini udah termasuk bagian dasar. Jadi ada metanya to post content. Ini. Kita mulai dari sini untuk membuat ketiga chart sisa ini, usia, lama kerja, dan juga gajinya. Pertama kita buat dulu kontainer untuk chart, menggunakan reuse lagi chart 1. Baru ini kita membuat function helper untuk buat elemen chartnya secara dinamis gitu. Jadi nggak perlu di append secara berulang-ulang. Jadi misalnya udah buat chart baru, chart berikutnya otomatis di append di bawahnya. Nah ini untuk kontainer bar chartnya, ini untuk kontainer pie chartnya, untuk stylenya semua. Oke. Lalu ini kita buat chart untuk usia, tadi yang saya bilang untuk usia, gaji, dan juga lama kerjanya. Oh sorry, ini sarautan komennya, harusnya lama bersih kali. Lama bekerja dan juga usianya. Kita menggunakan memanggil ulang fungsinya tadi, create chart card, yang parameternya kita isi sesuai, menyesuaikan dengan ini ya. Nah ini judulnya, baru judul untuk bar chartnya, dan juga judul pie chartnya jika kita highlight masing-masing ini, ketiga parameter ini. Oke. Baru ini kita buat, sekarang kita buat logika chart untuk usia menggunakan ini, fungsi ini. Lalu kita tampilkan menggunakan fungsi tampilan chart.js.
batasannya kayak Yang terlalu ini tinggi untuk atau terlalu apa. Jadi bar kita chart, bisa dapat angka baru yang bawahnya untuk pie chart. Seperti mungkin aku bakal jelasin yang ada di proses JavaScript sebelum awal kita itu. masuk ke JavaScript. Tapi di sini kan Baru untuk colornya, untuk warnanya kita menggunakan ini get random color tadi yang di paling atas fungsinya. indeks. Lalu untuk yang gaji ini kita bikin logikanya juga. Di sini kayak menyertakan Seperti ini. ini nanti di Yang kita pakai juga fungsi ini ya, format rupiah, supaya tiap gaji yang kita dapat akan dibuat formatnya seperti ini. Mungkin yang kita tahu lah ini style CSS itu sebagai Misalnya dapat 4 juta, itu langsung aja dibuat formatnya jadi awalannya ditambah RP, baru jika ada 6 digit 0 akan langsung diubah menjadi string juta. Ini nih. Kayak membuat kita sebagai pengguna itu menarik gitu kan. Baru kita pakai itu untuk menampilkan chartnya yang dua ini ya, menampilkan bar chart. Ini untuk menampilkan pie chart. Ini sama juga logika. Kalau ini logika untuk mengambil data dari JSON-nya itu untuk mendapatkan lama bekerja yang ini. Terus ada tipe lalu untuk ininya menampilkan chartnya sama juga seperti tadi, yaitu yang ini untuk menampilkan bar chart, sisanya itu untuk menampilkan pie chart. Lalu ini obligatory ya untuk catch error jika ada temukan. Oke, lalu bisa dilihat jika saya jalankan go live, ini akan tampil seperti ini. Sekarang akan saya coba bandingkan ya dengan laporan karyawan yang final ini. Efek muncul dan perubahan ukuran saat halaman perangkat kali dimuat untuk efek memberikan kesan dinamisnya nanti. Nah, jadi untuk JavaScript ya, mungkin kita sudah mungkin penjelasan singkat saja. Nah, terus di dalam JavaScript ini karena kita mau baru masuk di JavaScript. Kalau bisa dilihat, ini kurang lebih sama ya. Sebelum itu JavaScript itu kayak bagian penting untuk interaksi peletakannya atau formatnya. Mungkin yang ada berbeda ini cuma responsifnya doang ini. Ini tabelnya ini menyesuaikan responsif untuk kiri. Kalau ini belum itu ya, belum bisa. Sama juga yang bawahnya ini. Nah ini. Kalau di sini yang laporan final itu datanya itu langsung tampilkan dengan 0 juta seperti ini, 00 digit. Kalau ini langsung dikonversi yang 6 digitnya menjadi string juta seperti ini. Kalau untuk lama bekerja dan juga usianya itu chartnya masih sama ya, kurang lebih. Dan juga ini perbedaannya, ini belum ada ditambahkan string atau teks ini, yang pengeluaran bulanan perusahaan yang dihasilkan dari total semua gajinya ini, gaji karyawannya untuk membayar semua gaji karyawannya, maksudnya pengeluaran bulan perusahaannya itu mungkin untuk perbedaannya ya. Oke, itu aja penjelasan saya dari studi kasus 3, yaitu laporan karyawan ya. Sekian dan terima kasih. Terus ada event listener. Nah,